Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadiran Allah yang Subhanahu wa taala, karena olehnya kita berada di sini untuk bersama-sama kita berdialog, bicara dan juga berdiskusi yang insya Allah bermanfaat buat kita semua, negara, bangsa dan umat. Yang saya hormati Pimpinan Umum Ponpes Miftahul Huda Kiai Haji Asep Ahmad Mansur Afandi, kemudian Dewan Pimpinan Ponpes Miftahul Huda Kiai Haji Abdul Aziz Afandi, yang terhormat Ketua Umum Hamidah Indonesia Kiai Haji Dudung Abdul Fakih, yang terhormat Pembina Hamidah Wilayah Ciamis dan Banjar Kiai Haji Muhammad Syarif Hidayat, yang terhormat Ketua Umum MUI Kabupaten Ciamis Kiai Haji Dr. Saiful Uyun, yang terhormat Ketua Hamidah Wilayah Ciamis dan Banjar Kiai Haji Ali Maksun, yang terhormat Dr. Haji Hidayat calon Bupati Ciamis, dan tentu juga Haji Yana calon Wakil Bupati Ciamis yang hormati dan banggakan. Ya, saya kira hari ini saya berada di sini bersama dengan Kiai Haji Bapak Kang Ahmad Syaiqo. Ya, kalau untuk saya belum pernah ke Ciamis tapi belum pernah di sini, jadi sekaligus saya nepengkeun. Saya Ilham Akbar Habibi, saya putra sulung dari Presiden ketiga Republik Indonesia Pak B.J. Habibie. Ya. Dan saya memang lama sekali di Jerman, persisnya di Jerman Barat. Jadi sebetulnya saya datang dari Jerman Barat dan sekarang berada di Jawa Barat. Jadi itulah insya Allah bermanfaat, dan saya juga punya cita-cita karena saya sebetulnya sudah lama juga di sini, sudah persisnya 28 tahun. Jadi begitu saya pulang dari Jerman Barat ke Indonesia, saya pulang ke Jawa Barat karena saya dulu bekerja di Bandung, lama sekali di Bandung. Saya kerja di IPTN yang kita kenal sekarang sebagai Dirgantara Indonesia. Saya juga pernah mengajar di ITB. Anak saya ada yang lahir di Bandung. Semuanya pernah sekolah di Bandung. Saya punya rumah di Bandung, punya banyak sanak saudara di Bandung. Kalau waktu orang tua saya, dua-duanya waktu masa SMP SMA-nya di Bandung. Mereka berkenalan di Bandung, mereka menikah di Bandung. Ya, saya kira Bapak Ibu bisa melihat jabar asihnya itu ada di dalam saya juga gitu ya. Jadi memang saya ini lama di sini, dan oleh karena itu saya ini tentu bersama Pak Kiai Haji Ahmad Syaiqo itu mau mendorong Jabar ini semakin baik, semakin maju, dan mesti harus menjadi provinsi yang termaju se-Indonesia, karena kita kuat sekali sebetulnya, kuat sekali. Tapi memang masih banyak hal harus kita perbaiki. Ya. Jadi saya di sini tentunya karena di sini juga sekaligus kita di sini berada masih dalam suasana Mauludan, biarpun sudah beberapa minggu yang lalu. Di sini kita tentu juga harus menyadari bahwasanya tauladan Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kita adanya kelahiran dari pembawa ajaran Islam ini, dan penting kita membangun Jawa Barat ini yang silih asih dan juga silih asuh, pilih asih untuk Indonesia maju sejalan dengan ajaran Rasulullah. Dan dalam hal itu memang kita harus selalu ingat bahwasanya semangat gotong royong itu memang harus kita selalu berjunjung tinggi kepada itu. Karena itulah yang bisa menciptakan masyarakat berkarakter, berkeadilan, dan berdaya saing di Jawa Barat demi negara, bangsa, dan umat kita di Indonesia dan di mana-mana. Di sini saya juga ingin mengingatkan kita kembali kepada tauladan Kiai Haji Irfan Hilmi dan keselarasannya dengan misi 1 dan misi 3 dari Jabar Asih. Nama beliau diabadikan sebagai nama dari gedung pertemuan hari ini. Dan beliau kan dikenal sebagai ulama yang lahir pada tanggal 25 Desember tahun 1933 di Ciamis,
mendirikan pondok pesantren Darussalam di Ciamis. Beliau juga menekankan pentingnya pendidikan moral dan spiritual untuk membentuk manusia yang beriman dan budi luhur. Nah, dalam hubungan ini kita dari ASIH juga memanfaatkan itu sebagai misi dalam Jabar ASIH, membangun kualitas manusia yang beriman, berbudi pekerti dan berbudi Pancasila. Dan boleh saya tambahkan di sini ada satu hal yang saya belajar dari ayah saya almarhum. Kalau kita mau maju dalam hidup kita ini dan di dunia ini, kita harus punya dua hal: iman dan takwa, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau imtak dan iptek. Dan kalau kita lihat Pak Ahmad Saiku dan saya, kita sebagai pasangan, sebagai paslon, sebetulnya kurang lebih seperti manifestasi daripada moto itu. Kalau Pak Ahmad Saiku, biarpun beliau tentunya juga mengenal iptek, tapi saya kira mungkin kita mengenal beliau lebih sebagai orang imtak. Begitupun juga di diri saya lama sekali aktif di organisasi ICMI, misalnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, sudah 30 tahun lebih. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar, tapi saya sebetulnya mungkin lebih dikenal sebagai orang iptek. Saya dulu kuliah di Jerman, saya kerja di industri, semuanya terkait dengan penerbangan, dengan industri pesawat terbang. Saya sekarang juga pengusaha, dan saya bisa panjang lebar bisa cerita mengenai teknologi, tapi mungkin bukan di sini tempatnya, karena saya kira cuma satu hal kita harus mengerti. Kalau kita mau maju sebagai negara dan bangsa, tidak mungkin kita tidak menerapkan, mengembangkan dan menguasai teknologi, tidak mungkin. Dan itu akan bermanfaat untuk semua sektor yang di hidup kita, mau industri, pertanian, perikanan, pariwisata, jasa, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, semuanya ada teknologi. Dan kita yakin, saya yakin, hakul yakin bahwasanya kita mampu. Kalau Bapak dan Ibu pernah ingat ya, 30 tahun yang lalu kita melihat penerbangan perdana dari pesawat terbang yang kita buat sebagai bangsa sendiri. N250 terbang untuk pertama kalinya pada tanggal 10 Agustus tahun 1995, dan itu membuktikan kepada terutama diri kita sendiri dan juga kepada dunia bahwasanya kita sebagai bangsa mampu asal kita kerja keras, kita punya komitmen, kita kerja secara konsisten, kita sabar, kita tidak kenal lelah menyerah, kita juga selalu harus menerima kritik untuk memperbaiki diri. Semuanya kita bisa lakukan, dan insya Allah kita bisa mencapai cita-cita setinggi apapun. Sebetulnya kita bisa, asal kita memang patuh kepada apa yang saya katakan, dan itu tidak ada yang jatuh dari langit. Semuanya kita harus kerja keras. Saya kira itu memang kunci daripada kemajuan kita. Kembali kepada yang tadi, jadi di bidang sosial, Kiai Haji Irfan Hilmi juga aktif memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan pesantren dan dakwah. Hal tersebut juga mencerminkan misi ketiga dari Jabar ASIH, memastikan adanya kesejahteraan dan keadilan sosial, memperluas akses layanan kesehatan, serta meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat. Itu penting sekali. Itu asas. Masyarakat harus cerdas dan harus sehat, harus terdidik, dan dia juga harus bekerja. Jadi kita harus memperjuangkan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, karena tanpa itu kita akan punya banyak orang sehat dan cerdas tapi dia nganggur. Itu juga tidak baik. Nah, kemudian yang lain itu adalah saya ingin memperkenalkan program unggulan. Unggulan kita juga saya kira itu sebetulnya bukan satu hal yang baru, tapi harus kita perbaiki dan kita teruskan sehingga sampai dengan tuntas tas-tas kita harus suksesan. Itu adalah satu desa satu industri. Jadi program itu kita akan mendorong agar setiap desa di Jawa Barat, tentunya termasuk di Ciamis, memiliki satu industri unggulan, misalnya di sektor pertanian, kerajinan tangan, budaya, dan lain-lain. Dan saya yakin itu kita bisa. Saya sendiri sudah keliling ke banyak sekali desa-desa di Jabar, itu banyak potensi dan banyak yang sudah sukses, tapi juga banyak yang belum sukses, yang harus kita bantu. Dan kita belajar dari yang telah sukses, apa yang menjadi hambatannya, apa adalah hal-hal yang penting kita dorong agar supaya bisa sukses. Dalam hal ini tentu ada peranan pesantren yang sangat penting dan krusial, karena dia juga adalah lembaga pendidikan yang komprehensif
pusat pengembangan ilmu agama dan juga membentuk karakter generasi muda. Dan ekonomi syariah itu memang kalau kita lihat itu di Jawa Barat, saya kira sudah ada pergub ya yang sebetulnya menekankan bahwasanya ekonomi syariah harus kita kembangkan, dan disitulah salah satu fundamen atau satu dasar itu adalah pesantren-pesantren yang kita temukan banyak sekali di Jabar. Itu hampir 13.000, memang juara atau lumbung pesantren se-Indonesia adalah Jabar. Kalau kita gabungkan Jatim dan Jateng, jumlah pesantrennya masih kalah dengan Jabar. Jadi begitu banyak pesantren. Dan pesantren memang punya fungsi sebagai institusi pendidikan, iya, tapi juga fungsi dalam ekonomi. Dia juga harus menjadi multiplikator, penyedia lapangan pekerjaan atau tempat pelatihan agar supaya rakyat kita, umat kita bisa bekerja. Itu penting sekali. Saya kira itu sebetulnya yang saya bisa sampaikan di sini. Dan terakhir mungkin satu pantun yang saya mohon Bapak Ibu dijawab berbaris pantun dengan asih. Hutan dibabat tanpa penghuni, tempatnya jin di pohon sukun. Sungguh hebat anak-anak Ciamis ini, berkat gurunya rajin dan tekun. Marilah pada tanggal Rabu 20 November Rabu nanti jam 7 pagi hingga jam 1 siang, marilah kita gunakan hak suara kita di bilik pemilihan umum. Pilih nomor 3. Allahu Akbar. Saya kira sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf pada ada khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.